Salam damai dan salam sejahtera. Saya di sini bukan untuk mencari nama atau menunjukkan kesucian diri, melainkan hanya sebagai seorang hamba yang penuh kelemahan, yang bergantung sepenuhnya pada kasih dan firman Tuhan. Namun saya percaya melalui kelemahan inilah kuasa Tuhan nyata dan firman-Nya akan berbicara kepada kita semua. Saudara-saudari, kita hidup di dalam dunia yang penuh cabaran. Cinta uang menguasai banyak hati. Hawa nafsu menyesatkan dan ramai yang terikat oleh alkohol. Namun firman Tuhan datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk membebaskan. Petikan Alkitab Yeremia bab 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucap firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan kehendak dari diri saya, tetapi beban kasih yang Tuhan letakkan di hati saya. Matius bab 5 ayat 13 dan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah kehendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapa-Mu yang di sorga. Bila kita berdiri teguh, seluruh gereja menjadi kuat. Ini bukan ditujukan untuk mempermalukan sesiapa, melainkan untuk menguatkan kita semua agar kembali kepada panggilan Kristus. Kami berterima kasih kepada para pemimpin gereja yang benar-benar ikhlas, setia, dan tulus dalam pelayanan. Dengan rendah hati meneladani Yesus Sang Gembala baik. Doa dan pengorbananmu menjadi cahaya Kristus yang meneguhkan gereja. Yakobus bab 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudariku, tidaklah boleh demikian terjadi. Lidah kita adalah kuasa. Dengan lidah kita boleh mengangkat atau menjatuhkan. Dengan lidah kita boleh membangun atau menghancurkan. Pemimpin gereja, pembimbing maupun umat biasa, semua dipanggil untuk menjaga lidah. Hentikan kata-kata melukai. Buang gosip yang meracuni. Biarlah lidah kita hanya menjadi saluran berkat, penguatan, dan api kasih yang menyalakan iman dalam gereja. Yohanes bab 13 ayat 14 hingga 15 dan Matius bab 20 ayat 26 menunjukkan teladan Yesus, Raja segala raja, yang membasuh kaki muridnya. Pemimpin dalam gereja dipanggil bukan untuk ditakuti, tetapi untuk melayani dengan kasih dan teladan. Ada 3
peringatan kasih untuk pemimpin dan umat. Cinta wang 1 Timotius bab 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta wang. Bukan wang itu jahat, tetapi hati yang terlalu melekat padanya dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Godaan hawa nafsu dunia. 1 Korintus bab 6 ayat 18. Jauhilah percabulan. Semua dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita diajak menjaga tubuh dan hati tetap kudus, karena tubuh kita bait Roh Kudus. Anggur dan mabuk. Efesus bab 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini bukan larangan menekan, tetapi peringatan kasih agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Formator dan pembimbing seminarian, Anda sedang membentuk akar generasi baru. Jika akar kuat, pohon akan berbuah lebat. Dari tangan Anda lah lahir pemimpin masa depan. Firman Tuhan tidak menutup pintu bagi sesiapa yang jatuh. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi dipulihkan kembali. Demikian juga kita semua. Bila kita kembali dengan hati yang hancur, Tuhan pasti memulihkan. 2 Tawarik bab 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbarik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah panggilan kita bersama, pemimpin, pembimbing, dan umat biasa. Kita kembali kepada kasih mula-mula, hidup kudus, dan menjadi terang bagi dunia. Gereja ini bukan milik kita, tetapi milik Kristus yang menebus dengan darahnya. Domba bukan milik pemimpin, tetapi milik Kristus. Mari kita bertobat bersama, bangkit bersama, dan bersinar bersama. Inilah waktunya, waktu pertobatan, waktu pemulihan, waktu kebangkitan. Saya juga memohon kepada semua pendengar, marilah kita bersama-sama berdoa rosario, memohon kepada Bunda Maria agar membimbing dan melindungi para formator serta pembimbing seminarian, supaya terhindar dari cinta wang, hawa nafsu, dan alkohol. Hanya dengan generasi baru, pemimpin yang suci dan murni, gereja kita akan terus bersinar. Kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.